Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Harapan kami semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama saya di channel Laz 41. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah Sunan Giri. Tapi sebelumnya, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini. Sunan Giri. Ketika kalian mendengar nama Sunan Giri, tentu di benak kalian terlintas bahwa Sunan Giri adalah satu dari 9 nama wali yang sudah sangat masyhur di Indonesia. Ya, beliau termasuk satu dari 9 wali yang dikenal dengan nama Wali Songo. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berikut ini adalah biografi Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Lahir pada 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilah keluarganya tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya Dewi Sekardadu, putri dari Raja Blambangan, Bre Wirabumi, seorang putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kecilnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya dari Gresik, yaitu Nyi Ageng Pinatih. Pengasuhan Nyi Ageng Pinatih berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal Nyi Ageng Pinatih. Kemudian bayi mungil diberi nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Sewaktu Jaka Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya Bre Wirabumi lantaran ia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bre Wirabumi memerintahkan agar sang bayi, cucunya sendiri itu dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih. Di usia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Maktum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq. Kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama 2 orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Ia menikah dengan Mas Murtosiyah, putri dari Sunan Ampel, sehingga hubungan dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu dan mertua. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya Nyi Ageng Pinatih. Ekspedisi perdagangan itu ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton
Bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberi nama Giri. Dalam bahasa Sangsekerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem, bergelar Sunan Giri II, dan puncak kejayaan Giri saat Pangeran Pratika yang dikenal dengan nama Sunan Prapen naik tahta memimpin Giri, melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Sunan Prapen atau cucu Sunan Giri melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam ke wilayah Lombok abad ke-16. Dalam Babad Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapen putra Sunan Ratu Giri ketika datang ke Lombok dalam rangka penyebaran agama Islam pertama kali mendarat di Salut lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Sunan Giri wafat pada awal abad 16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Antara lain, yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsal Sri Manganti, Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebagai pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon serta merintis pembukaan jalan. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan oleh Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut dengan Mandala Asrama atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu, oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut santri. Kata santri berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, agama, kebudayaan, seni, ekonomi, dan sebagainya. Kemasyhuran dan pengembaraan Raden Paku saat muda dalam menjalankan usaha dagang milik ibu angkatnya sambil menyebarkan Islam ke berbagai daerah menjadikan Sunan Giri dikenal luas hingga santrinya tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa saja, bahkan dari Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Penyebaran santri dari berbagai penjuru daerah menunjukkan kemajuan dan perkembangan pesantren yang mulai diminati masyarakat kala itu. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, antara lain jelungan. Jelungan adalah permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada batang pohon yang telah ditentukan lebih dahulu. Pada prinsipnya, pemenang bersembunyi, sementara pemain kalah berusaha mencari pemain lain.
tanpa harus meninggalkan pangkalan atau batang pohon terlalu jauh. Arti permainan tersebut adalah seorang yang sudah berpegang teguh pada agama Islam, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Jamuran. Permainan tradisional yang melibatkan 4-12 anak dimainkan pada malam hari saat bulan purnama. Pelaksanaannya dengan membentuk bulatan seperti jamur. Permainan ini disertai dengan nyanyian berupa tembang dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi atau dadi. Dalam permainan ini terkandung makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Sunan Giri juga membuat tembang-tembang permainan anak-anak, antara lain Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cublak-Cublak Suweng. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara-cara unik memanfaatkan seni lokal menarik simpati dari berbagai tingkat usia dan menjadikan Islam semakin meluas. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, pemain terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi, yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pegelarannya dikaitkan dengan upacara ritual agar terhindar dari bencana-bencana bersifat ghaib. Karena itu, dalang diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam, seperti menggelar pertunjukan wayang kerucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Pergelarannya pun disertai dengan tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari kata maksiat. Sifat positif dalam pribadi Sunan Giri. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Yang pertama adalah santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak masih anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Ishak, ayahnya saat singgah di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel hingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, toleransi dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Pemimpin yang mengayomi masyarakat. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat, berilah payung pada mereka yang kehujanan, dan berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup ini diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Ia adalah sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Seniman kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam penyebaran agama Islam melalui pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman menjadi teladan yang patut dicontoh. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagai yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latud'uhum ila siratim mustaqim.
Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 73. Demikian materi untuk kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.